Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian dengan NIM 80518242908 dan saya berada di kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang peta analog. Jadi, peta merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mempresentasikan gambaran permukaan bumi ke dalam bidang datar, biasanya dalam bentuk dua dimensi. Melalui peta, kita bisa melihat lokasi-lokasi objek di muka bumi ini yang bisa dilihat dalam bentuk yang lebih sederhana karena sudah diperkecil dengan skala tertentu. Peta tidak hanya sekadar gambar, tetapi juga berfungsi sebagai media informasi yang sangat penting karena di dalamnya terdapat data dan keterangan yang dapat membantu kita memahami kondisi wilayah tersebut. Orang yang membuat peta disebut dengan kartografer, yaitu ahli yang memiliki pengetahuan tentang ilmu pemetaan atau kartografi. Peta memiliki banyak fungsi. Pertama, peta bisa digunakan sebagai media pembelajaran, misalnya dalam proses mengajar di kelas. Guru juga sering menggunakan peta sebagai alat bantu untuk menjelaskan suatu fenomena di muka bumi ini. Dan juga peta juga bisa digunakan sebagai alat peraga kan yang membantu menjelaskan posisi, lokasi, atau uh, hubungan antar wilayah. Peta juga sering dimanfaatkan untuk menyajikan materi kajian geografi, baik dari bersifat fisik seperti gunung, sungai, dan pegunungan, maupun yang bersifat sosial, ekonomi, dan budaya. Dari peta ini, data dapat dideskripsikan, dianalisis, dievaluasi, hingga diinterpretasikan sehingga sangat bermanfaat dalam penelitian maupun perencanaan pembangunan yang akan dibuat. Agar peta dikatakan baik dan lengkap, peta harus memuat unsur-unsur tertentu. Ada 11 unsur yang terdapat dalam peta. Pertama adalah judul peta, yang menunjukkan isi atau tema dari peta tersebut. Yang kedua, skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Ketiga, adalah tanda arah. Biasanya adalah simbol utara atau yang lainnya, yang membantu pembaca bisa mengetahui orientasi pada peta. Keempat adalah tata warna, yang digunakan untuk membedakan objek eh, atau wilayah tertentu. Yang kelima adalah simbol peta, yang mewakili objek-objeknya di lapangan seperti jalan, sungai, eh, pegunungan, pemukiman, dan lain-lain. Keenam adalah lettering. Lettering yaitu tulisan atau keterangan pada peta yang memperjelas informasi. Ketujuh adalah legenda, yang berfungsi sebagai keterangan mengenai arti simbol-simbol pada peta. Yang kedelapan, eh, ada inset. Inset peta, yaitu inset adalah peta kecil yang menunjukkan lokasi peta yang menunjukkan lokasi daerah yang sedang ditujukan pada wilayah tersebut yang lebih luas. Yang kesembilan adalah garis astronomis, yaitu seperti garis lintang atau garis bujur. Ke-10 adalah garis tepi yang membatasi ruang gambar peta. Dan yang terakhir adalah tahun pembuatan. Tahun pembuatan adalah tahun dibuatnya peta tersebut, karena jika tidak dibuat tahun gambar yang ada pada peta ini, kita tidak tahu peta ini dibuatnya kapan. Soalnya ini penting. Peta analog sendiri dapat berupa berbagai jenis, seperti topografi yang menggambarkan relief permukaan bumi. Eh, peta tanah juga yang menunjukkan jenis dan sebaran tanah, serta peta tematik lain yang berfokus pada aspek tertentu. Ciri utama pada peta analog adalah disajikan dalam bentuk cetak,
biasanya di kertas. Umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi yang diteliti eh, sehingga tetap akurat dan informatif. Perlu diketahui bahwa peta sebenarnya merupakan bentuk awal dari peta spasial. Bedanya, dengan peta spasial hanyalah peta pada 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 penyimpanan. Kalau peta analog ditampilkan dalam bentuk kertas, maka peta digital disajikan di perangkat elektronik seperti komputer atau smartphone. Contoh peta elektronik itu seperti Google Maps dan lain-lain. Kalau peta analog ditampilkan dalam bentuk kertas, maka peta digital disajikan di perangkat elektronik seperti komputer dan smartphone dan yang lain-lain. Meskipun sekarang peta digital lebih sering digunakan daripada peta kertas seperti kita ketahui dengan teknik kartografi tersebut, peta analog juga tetap memiliki nilai penting, terutama sebagai sumber belajar dan arsip. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini bahwa peta analog adalah bentuk tradisional dari peta spasial yang disajikan dalam bentuk cetak. Peta ini berfungsi tidak hanya sebagai alat bantu, tapi juga sebagai proses pembelajaran eh, dan juga sebagai media analisis berbagai fenomena geografi, baik fisik maupun sosial. Sebuah peta dapat dikatakan baik apabila memuat unsur-unsur 11 tersebut, seperti judul peta, legenda, skala, simbol, garis astronomis, dan sebagainya. Walaupun perkembangan teknologi telah menghadirkan peta digital, peta analog tetap relevan digunakan, terutama sebagai media pembelajaran dan referensi cetak yang mudah diakses. Eh, Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.